Kembali lagi di Bincang MMA. Tadi aja baru UFC Paris tadi subuh, dimulai dari jam 11 sampai jam 6 apa jam 5. Main eventnya Benoit Saint-Denis lawan Renato Moicano. Di co-main event ada Imavov lawan Brendan Allen. Dan karena ini hype-nya, menurut gue ini sebuah card yang sangat oke, fight night yang sangat oke. Dan karena UFC dan WWE udah di TKO Group, ini jadi event TKO kedua, event besar TKO kedua di Paris di tempat yang sama, di Aker Arena. Waktu itu Backlash, AJ Styles lawan Cody Rhodes dengan crowd fans yang bagus banget. Kalau lu bukan fans pro wrestling pasti nggak bakal ngerti, soalnya ada Randy Orton, kalau lu tahu dia ke sana dan crowdnya itu nyanyiin lagu Randy Orton yang sangat aneh, karena lagu Randy Orton bukan lagu yang tim songnya bukan typical sing along. Dipuji banyak wrestling fans karena kayak wrestling crowd terbaik gitu di France, di Prancis itu. Setelah itu UFC Paris seperti biasa setiap tahunnya. Tahun lalu main eventnya Ciryl Gane lawan Tai Tuivasa, dan sekarang Benoit Saint-Denis lawan Renato Moicano. So far eventnya menurut gue bagus banget, nggak seperti UFC Fight Night yang gue lupa UFC Fight Night di mana, yang ternyata fight cardnya boring banget itu. Bukan di Apex ya, karena beberapa kali di Apex bagus-bagus fight cardnya, dan sekarang menurut gue fight cardnya bagus-bagus, nggak bisa bilang bagus semua, tapi bagus lah, cukup untuk menghibur gitu, dimana udah 2 minggu setelah UFC Spear ya, UFC Nacho UFC 2 minggu lalu. Gue mau bahas soal co-main event sama main eventnya karena mereka ini sangat penting untuk nextnya ke depan. Di co-main event itu ada Brendan Allen lawan Nazaroni Imavov, dan dua orang ini bisa dibilang middleweight division yang masih di middle gitu, karena Brendan Allen itu udah 5-6 kali win streak, sementara Imavov masih ya waktu itu terakhir kalah sama Sean Strickland tahun lalu. Terus dia seri class head lawan Chris Curtis dulu di kemarin, terakhir ngalahin Roman Dolidze, terus ngalahin Jared Cannonier yang notabene Jared Cannonier itu top 5 middleweight, bisa dibilang gatekeepernya di top 5, mantan contender juga di UFC middleweight, waktu pernah lawan Israel Adesanya dengan pertandingan dengan fight yang sangat boring. Israel Adesanya lawan Jared Cannonier. Dan di sini ada Brendan Allen yang banyak orang bilang kalau menang ini adalah kemungkinan untuk number one contendernya, karena number one contendernya nextnya itu DDP lawan Sean Strickland, katanya sih di Januari. Kemungkinan tahun lalu juga mereka udah mengawali fight di Januari, mungkin DDP Sean Strickland di Januari lagi 2025, dan kemungkinan ini si Imavov sama Allen bisa dibilang dalam tanda kutip bisa jadi title eliminator, bisa jadi. Dan di fightnya ternyata sangat membosankan ya, gue bisa bilang. Gue gak ngerti di ronde pertama Brendan Allen udah take down si Imavov. Gue kira Brendan Allen bakal menang karena dia submissionnya bagus. Dia rada-rada mirip Charles Oliveira, tapi dia di standing. Kalau Oliveira masih berani fight di standing, sementara si Brendan Allen enggak. Dia kemarin udah ngalahin banyak, Chris Curtis, terus banyak lah, dia udah 6-7 win streak. Dan waktu pas di ronde pertama, gue gak ngerti, dia lebih main kayak mau dominasi, mau menang poin aja daripada mau finish fight submission, akhir submission, tapi kayaknya enggak. Dan di ronde kedua, ronde ketiga kelihatan Imavov bisa takedown defense-nya bagus banget, tapi nggak kelihatan kalau Imavov juga mau finish si Brendan Allen gitu. Dan setelah ini menang, si Imavov menang decision. Gue nggak tahu nextnya buat Brendan Allen gimana. Mungkin dia bisa lawan Paula Costa, mungkin salah satu middle top 10 rank, dia top 7 mungkin, atau mungkin Vettori yang kemarin sempat nggak jadi. Mungkin itu buat Brendan Allen. Tapi buat Imavov menurut gue nggak dulu untuk di title contender, karena dia fightnya belum bisa bilang belum seperti menjanjikan untuk
title contender gitu, nggak kayak DDP yang ngalahin Robert Whittaker secara finish, terus kayak Israel Adesanya pas dulu sebelum dia jadi contender kan. Terus Strickland juga, tapi Strickland meskipun itu dalam tanda kutip ada kecelakaan juga sih, dia jadi kontendernya. Alex Pereira dengan old fashionnya dia KO kan udah kelihatan banget dia kontender banget lah. Jared Cannonier juga dulu kontender banget, dia KO Derek Bronson. Jadi Imavov ini kayaknya masih butuh harus bisa proof gitu, karena dari fightnya dia tuh kayak ronde 1 kalah, ronde 2 yang close fight gitu kan, meskipun dia mendominasi tapi nggak kelihatan kayak dia mau mendominasi fight gitu. Jadi gue nggak ngerti nextnya. Mungkin ada kemungkinan karena dia nggak mau lawan Khamzat. Kalau Khamzat menang lawan Robert Whittaker, gue nggak tahu dia bakal lawan Robert Whittaker, tapi fight yang seru mungkin Israel Adesanya lawan Nazarudin Imavov ya. Ini jadi tantangan besar sebenarnya, dan gue sih sangat menunggu ya kalau misalnya Israel Adesanya mau lawan si Nazarudin Imavov, karena ini jadi tantangan besar karena mereka berdua sama-sama standing fighter, bakalan seru pertandingannya. Tapi pertanyaannya apa Israel Adesanya mau gitu, karena nama Nazarudin Imavov belum sebesar itu kan. Sementara orang-orang di middleweight division atau di UFC itu butuh sesuatu yang hook gitu, kayak di DP salah satu contohnya. Kenapa dia direcognize banyak orang, karena dia bilang gue bakal jadi UFC champion dari Afrika pertama gitu. Sementara ada Francis Ngannou, Kamaru Usman, Israel Adesanya, mereka merasa di insult gitu, dan Israel Adesanya juga bilang gitu. Jadi namanya langsung naik karena kontroversi itu, dan dari fightnya juga seru. Dia waktu itu fight of the night lawan Darren Till, jadi bisa dibilang dia bisa punya nama lah di situ. Sementara Nazarudin Imavov nih kayak so-so lah, bisa dibilang kayak mirip-mirip Roman Dolidze yang orang-orang levelnya biasa aja gitu. Dia ranking iya, tapi nggak begitu namanya, tapi terkenal iya gitu. Dan kalau misalnya dia mau lawan Israel Adesanya, nerima lawan dia, nama dia sih menurut gue bakal cukup naik ya. Cuman untuk sekarang dia ngalahin Brendan Allen, ngalahin Jared Cannonier, yang notabene-nya meskipun dua fighter itu sangat killer di middleweight, Jared Cannonier killer, Brendan Allen killer, cuman namanya nggak sebesar Costa atau Robert Whittaker atau Khamzat gitu. Tapi kita lihat lah apakah si Israel Adesanya mau gitu ngelawan si ini. Dan di main eventnya ada Renato Moicano lawan Benoit Saint-Denis. Sayang banget si Saint-Denis fightnya harus berakhir Dr. Stoppage, cuma fight 2 ronde. Ini gue aneh sama si lightweight division, karena di lightweight ini untuk jadi championnya emang nggak semua lightweight, cuman emang karena Shark Tank division ya, salah satu Shark Tank division itu ada orang-orang kayak Charles Oliveira yang di UFC-nya udah lama, kalah lagi, maksudnya bukan yang impresif, tiba-tiba dia punya anak, dia menang 10 fight win streak, tiba-tiba jadi champion. Ada kayak gitu. Ada yang undefeated kayak Khabib, ada yang dapat perlakuan bagus dari bosnya kayak Conor McGregor, ada yang kayak Frankie Edgar juga yang bagus, Frankie Edgar, Ben Henderson, BJ Penn gitu. Ada yang kayak Islam Makhachev, berapa fight win streak. Terus ada kayak orang-orang kayak Renato Moicano yang orang-orang ngeliat sebelah mata. Gue pertama pas lihat Renato Moicano sebelah mata, cuman karena dia promonya selalu seru, jadi dan suka pakai kacamata yang dark itu kan, dia tergabung dalam campnya tuh apa ya, gue lupa namanya. Cuman dia waktu itu lawan di UFC 300 lawan Jalen Turner, dan dia udah kalah di ronde pertama gitu sama dia, hampir di knock gitu kan. Terus si Jalen Turner-nya walk away gitu kan. Pas di ronde kedua dia di submit, bisa tap, bagus banget, dan dia udah ngalahin Drew Dober, salah satu nama yang prominent juga di lightweight, ngalahin Jalen Turner, dan sekarang ngalahin Benoit Saint-Denis gitu. Sementara di Benoit Saint-Denis dia sempat head kick Matt Favola, gue inget banget, di tahun lalu di Madison Square Garden. Namanya jadi besar banget, dia kayak killer, dan dia kayak Crow Cup, dia mantan
Kalau di Indonesia Kopassus mungkin namanya ya, di Perancisnya gitu. Jadi kan kayak di tentara, mata tentara terus jadi fighter, dan gue kira dia bakal oke gitu. Dan waktu dia lawan Dustin Poirier, di mana dia lagi hot-hotnya, sementara Dustin Poirier waktu itu baru kalah sama Justin Gaethje, gue inget banget waktu Dustin Poirier left hook right hook gitu, terus dia jatuh, gue berdiri langsung teriak kan, anjing dia itu, terus di apa kayak pukul ke bawah gitu. Dan Dustin Poirier, gue teriak banget karena gue kaget, anjir Dustin Poirier ternyata masih bisa segila ini. Karena dulu si Benoit Saunders tuh gue kira bahaya banget, karena dia berapa fight win streak dan ngeri banget dari segi dia punya power punch yang ngeri gitu di ini. Terus pas sekarang di main event ternyata dia kalah sama si Renato Moicano di ronde pertama, udah di grapple sama Moicano. Dan beda sama tadi si Brandon Allen yang nggak kayak kelihatan mau finish fight, kalau si Renato Moicano kayak mau finish fight, sampai si matanya udah bengep banget, nggak bisa ngelihat, udah kelihatan soal di ronde kedua, dan sininya juga udah kayak tipis banget tuh ngelihatnya. Pas masuk ke ronde kedua sebenarnya udah oke tuh udah mulai masuk lah, tapi regulasinya di UFC nggak boleh mata harus, jadi kan sebenarnya dia masih ngeliat tuh kan, cuman di mata kanannya kalau nggak salah ditutup, dia udah nggak bisa ngeliat sama sekali karena regulasi di UFC nggak. Gue nggak tahu apakah regulasi di Amerika atau di ini, karena setahu gue Syara Bulat, orang sana di Abu Dhabi masih bisa, kan masih bisa ngelihat gitu, matanya cuma satu tapi masih bisa fight. Sementara kata Bisping di Eropa sama Amerika regulasinya nggak boleh ini. Jadi sayang banget menurut gue fightnya diberhentiin. Satu sisi sayang, tapi satu sisi juga emang buat kesehatan juga ya. Gue ngerti karena di ronde kedua, kalau misalnya di ronde kedua si Benoit Saunders udah di dalam tanda udah kalah lagi gitu, atau di grapple lah, atau kalah punch lah, kayak udah jadi punching back sama si Renato Moicano, gue sih fight di stop nggak apa-apa. Tapi pas di ronde kedua kelihatan banget si Benoit Saunders udah mulai punch powernya udah mulai kelihatan gitu, dan gue rasa di ronde kedua dia menang gitu. Tapi sayangnya harus diiniin. Dan gue sih pengennya ada yang bilang wah Benoit Saunders fraud nih atau apa gitu, karena emang lightweight Shark Tank banget. Matt Favola aja yang sebelum di opening cardnya dia di knockout, dan di knockout sama Benoit Saunders itu dulunya killer juga. Terus belum ada Rafael Fiziev, belum ada Arman, belum ada Gamrot, dan Hooker banyak banget di RDA, Rafael dos Anjos, Jalen Turner, Bobby Green, King Green, Drew Dober, banyak banget nama-nama di di lightweight yang bagus tapi nggak ranking, kayak Drew Dober, Bobby Green, banyak lah gitu. Makanya Shark Tank division kan si lightweight. Jadi untuk orang jadi kayak Justin Gaethje lah, masih ada di 6 besar dari berapa tahun, 2017 gue waktu itu lihat Justin Gaethje 2017 di 6 besar, dan 2024 juga 7 tahun masih di 6 besar. Tuh orang-orang gila ya kayak Justin Gaethje gitu, emang killer aja gitu. Jadi emang susah banget untuk nembus sana. Dan gue nggak tahu nih Moicano ke depannya lawan siapa. Dia sih bilang kayak mau lawan Hooker, tapi Paddy Pimblett ada satu cocok banget lah dia, Moicano lawan Pimblett 5 round. Gue pengennya 5 round main event di Desember, sekarang bulan September sangat memungkinkan, dan gue sangat menunggu Moicano Paddy Pimblett main event bisa banget tuh, karena mereka berdua udah banyak ngomong, dan Paddy Pimblett sekarang udah di ranking, Moicano juga di ranking, bisa banget lah. Dan untuk Benoit Saunders banyak fight, mungkin Jalen Turner nextnya, atau mungkin Drew Dober belum pernah kayaknya. Jalen Turner sih, karena mungkin menurut gue fight yang paling ini adalah misalnya kayak Dan Hooker, Arman, atau Dan Hooker Gamrot, mungkin Gamrot udah kemarin ya, Oliveira Michael Chandler, Dan Hooker Dustin mungkin oke, karena Dustin Poirier kemungkinan bisa lawan Justin Gaethje gitu. Dan itulah di lightweight itu meskipun fightnya berulang 3 kali ya, tapi gue sih sangat menunggu gitu, kayak Dustin Poirier Gaethje 3 gitu, nggak jadi bosan. Kayak Figueiredo lawan Moreno gitu, 4 fightnya nggak bosan. Tapi kalau beberapa fight yang kayak
Pantoja lawan Moreno kan fightnya nggak begitu menarik ya, tapi Gaethje dan Poirier tuh fight pertama oke, fight kedua oke, dan kita jadi nunggu fight ketiganya gimana nih, siapa yang bakal menang, karena semua poin satu sama. Dan Dustin Poirier terkenal menang trilogi lawan Conor McGregor meskipun cedera ya. Jadi menurut gue gitu di UFC sekarang. Dan UFC minggu depan ada UFC 307, Alex Pereira lawan Khalil Rountree, Juliana Pena, Raquel Pennington lawan Juliana Pena, dan banyak lagi fight, Wonderboy, Joaquin Buckley, banyak lah itu fight dan seru gitu. Jadi gue sampai ketemu di Bincang MMA minggu depan.